melanjutkan pendidikannya di Rose Hill School. Baden-Powell lalu mendapatkan beasiswa di Charterhouse School, salah satu sekolah paling bergengsi di Inggris. Ibunya selalu mendorong anak-anaknya untuk selalu bersemangat mempelajari keterampilan baru. Baden-Powell pun senang mempelajari piano dan biola. Di Charterhouse School, Baden-Powell mulai tertarik dengan alam bebas dan ia sering menjelajahi hutan di sekitar sekolahnya untuk melacak satwa liar, bahkan menangkap dan memasak kelinci. Suatu kali, ia pun berlayar mengitari pantai selatan Inggris dan berpetualang bersama saudara-saudaranya. Di sisi lain, Baden-Powell juga senang mempelajari kerajinan tangan yang kelak berguna bagi dirinya di kemudian hari. Baden-Powell tidak dikenal sebagai anak sekolah yang berpikiran akademis. Namun, saat mengikuti ujian militer, Baden-Powell berada di urutan kedua dari beberapa ratus pelamar. Karir militer saat berdinas di militer. Baden-Powell menuju India dengan resimen barunya. Sebagai perwira muda angkatan darat, dia mulai melatih prajurit lain untuk keterampilan yang penting bagi mereka. Dia mendirikan unit kecil atau patroli yang bekerja bersama di bawah satu pemimpin. Setelah di India, Baden-Powell ditugaskan di Balkan, Afrika Selatan, dan Malta. Dia mulai mendapat reputasi saat kembali bertugas di Afrika pada awal Perang Boer. Baden-Powell pun diangkat menjadi letnan jenderal dan memimpin garnison Inggris yang mempertahankan kota Mafeking melawan sekitar 5.000 tentara Boer. Baden-Powell kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional karena mampu menunjukkan keterampilan, keberanian, dan kecerdikannya yang ditunjukkan tentara muda di Mafeking dalam Perang Boer. Selain itu, Baden-Powell juga menemukan bahwa buku pegangan kecil yang dia tulis untuk tentara telah digunakan oleh pemimpin muda dan guru di seluruh negeri untuk mengajarkan observasi. Ketenaran baru itu telah menyebabkan dia diundang untuk berbicara di pertemuan dan rapat umum di seluruh Inggris. Cikal bakal pramuka pada tahun 1907, Baden-Powell menyelenggarakan acara camp eksperimental di Pulau Brownsea untuk menerapkan idenya. Dia mengumpulkan 22 anak laki-laki, beberapa anak kaya dari sekolah swasta, dan beberapa dari rumah kelas pekerja biasa. Mereka kemudian berkemah. Ini adalah gerakan awal pramuka. Kemudian, pada tahun 1910, tepat saat usianya 53 tahun, Baden-Powell mengabdikan hidupnya pada gerakan pramuka. Ia berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak orang muda untuk bergabung dengan kepanduan. Gerakan ini menjadi cukup besar. Pada tahun 1920, mereka mengadakan jambore pertama yang mempertemukan sekitar 8.000 anggota dari 34 negara. Melalui acara ini, kelak Baden-Powell dinobatkan menjadi Bapak Pramuka, gelar yang dia pegang sampai akhir hayatnya. Baden-Powell jatuh sakit pada tahun 1938 dan memutuskan untuk kembali ke Afrika, tempat yang memiliki arti mendalam dalam hidupnya. Di sana, tepatnya di Nyeri, Kenya, Baden-Powell memasuki masa semi pensiun. Pada 8 Januari 1942, Baden-Powell meninggal dunia pada usia 83 tahun. Makam kecil di Nyeri dengan pemandangan gunung Kenya adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Robert Baden-Powell, pimpinan pramuka dunia, terpahat di batu nisannya. Tugas Baden-Powell lalu dilanjutkan oleh sang istri, Lady Olive Baden-Powell, yang mempromosikan kepanduan ke seluruh dunia. Hingga beliau meninggal tahun 1977, Lady Olive dimakamkan di sebelah makam Baden-Powell. Tri Satya, demi kehormatanku, aku akan berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila, membantu sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menaati dasar dharma. Dasar dharma pramuka. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Selamat pagi Kakak Markus, Kang Mabigus SMP Sabar 1. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Baik. Selamat pagi. Baik, Kak Markus, pesan tentang bagaimana Pramuka di hari Baden Powell ke-166 ini. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi gerakan Pramuka Indonesia khususnya, dan tentu saja juga gerakan Pramuka sedunia. Bisa kita ambil dari peringatan hari Baden Powell ini adalah menjadi pramuka sejati yang peduli pada permasalahan sosial dan lingkungan, khususnya di bumi kita tercinta ini. Demikian Pak Kang Ferry. Baik Kak Markus, bagaimana menurut Kakak kepramukaan kedepannya, terutama di TKK Rayon Bung Jaka? Menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi. Kita perlu merevitalisasi gerakan pramuka di sekolah kita. Terakhir, tentang TB keempat Palangkaraya. Ya, sebagai gerakan pramuka di Indonesia, kita tentu saja harus berperan serta mensukseskan temu pembina keempat di Palangkaraya. Oke, terima kasih Kak Markus. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Selamat pagi Kakak Kang Mabigus. Salam Pramuka. Selamat pagi, salam Pramuka. Bagaimana pesan-kesan tentang Hari Pramuka Baden Powell 166? Oh, luar biasa. Saya pikir hal-hal ini perlu diteruskan supaya ada semangat kepramukaan yang ada di sekolah Saberius, baik SD, SMP, SMA, dan juga mempunyai semangat untuk terus dalam perjuangan kepramukaan yang baik. Terakhir Kak Agus, bagaimana tentang kepramukaan terkhusus di rayon TKK Bung Jaka? Kelihatannya baik ya, programnya juga sudah baik, dan nanti ke depan akan ada pembinaan-pembinaan yang akan dilakukan oleh rayon TKK Bung Jaka untuk bisa lebih meningkatkan profesional para pembina. Terima kasih Kak Agus, salam Pramuka. Salam Pramuka.